Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Miranda Ashabila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih proses reproduksi pada tumbuhan dan pada hewan. Kalau dilihat, tumbuhan dan hewan itu memang memiliki bentuk dan organ reproduksi yang berbeda dengan manusia. Nah, daripada kita cuma diskusi aja nih bentuknya, kita akan membahas bagaimana sih organ reproduksi atau proses reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Oke, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya teman-teman agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Oke, pertama saya akan membahas tumbuhan dulu nih. Nah, coba sebutin tumbuhan apa aja yang kalian biasa lihat. Pohon mangga depan rumah, pohon pinus pas di gunung, atau lumut yang biasa bikin kepleset nih di kamar mandi. Oke, biar lebih gampangnya lagi, saya akan membagikan tumbuhan ini dalam 3 kategori, yaitu ada tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Nah, kategori tumbuhan ini bisa berkembang secara seksual maupun aseksual. Oke, yang pertama ada tumbuhan berbiji nih, yang dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu biji tertutup atau angiosperma. Nah, mereka ini ya contohnya tuh kayak padi, mangga, pepaya, atau yang lainnya. Kemudian juga ada biji terbuka atau gimnosperma. Nah, kayak contohnya tuh kayak melinjo, pinus, ataupun cemara. Nah, tumbuhan biji tertutup ini biasa berkembang biak secara alami dengan manfaatin bagian tubuhnya sendiri loh. Nah, misalnya kayak jahe yang bisa bertunas menghasilkan jahe baru, atau bawang merah yang berkembang dengan cara umbi lapis. Nah, mirip kayak si dia sih. Tapi nggak cuma cara alami, nyatanya kita juga bisa membantu tumbuhan tadi berkembang biak. Waduh, gimana caranya ya? Oke, caranya itu dengan cangkok atau stek. Nah, masih ingat kan dengan nama-nama tersebut? Oke, bagi teman-teman, menurut kalian apa saja sih perkembangan aseksual buatan lainnya? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, kalau yang tadi tumbuhan menggunakan bagian tumbuhnya sendiri. Kemudian juga ada kelompok tumbuhan yang manfaatin sel kelamin buat menghasilkan keturunannya melalui fertilisasi. Nah, kalau di tumbuhan, perkembangbiakan secara seksual ini dilakukan dengan proses yang disebut penyerbukan. Gimana sih proses penyerbukan itu? Oke, proses penyerbukan itu di mana serbuk sari akan menempel ke kepala putik buat ngelakuin penyerbukan. Nah, tumbuhan itu butuh banyak bantuan dari berbagai pihak seperti angin atau lebah yang membawa serbuk sari dari satu bunga ke putik bunga lainnya. Nah, kalau penyerbukan udah terjadi, maka proses pembuahan akan dimulai. Dan jika tumbuhan berhasil, akan menghasilkan biji yang nantinya diselubungi oleh buah lalu disebarin. Nah, biasanya penyebaran biji dilakukan berjauhan dari induknya nih. Nah, agar waktu tumbuh nanti mereka nggak berebutan nih untuk dapat makanan. Oke, nah setelah biji tersebar, tumbuhan ini akan melewati suatu proses pertumbuhan yang namanya perkecambahan. Oke, gimana sih proses perkecambahan itu? Nah, di sini biji akan tumbuh akar, batang, serta daun-daunnya. Oke, tadi itu biji tertutup ya. Nah, terus gimana dengan tumbuhan biji terbuka nih? Oke, sama kayak tumbuhan biji tertutup, biji terbuka juga bisa berkembang secara aseksual dan aseksual. Nah, bedanya tumbuhan berbiji terbuka nggak punya bunga, tapi tenang, mereka punya cara lain untuk menghasilkan keturunannya. Tentunya bukan dengan cara ngadopsi tumbuhan lain ya, jadi kayak manusia aja. Tapi dengan cara ini nih, ya
Alat reproduksi inilah yang memungkinkan penyerbukan dengan spora. Nah, bisa dilakuin nih. Contoh tumbuhan biji tertutup yang berkembang biak secara aseksual adalah pakis haji dan pinus. Nah yang di mana mereka numbuhin tunas itu dari tubuhnya. Terus gimana kalau tumbuhan paku dan lumut? Nah, karena mereka merupakan kelompok yang nggak punya bunga, tumbuhan paku ini punya cara lain untuk berkembang biak. Widih, gimana ya caranya? Yaitu dengan cara tebar pesona. Bukan deh, terbang spora. Nah, jadi paku ini bakal produksi kotak spora yang bakal pecah karena kekurangan air. Nah, kalau disebar di lingkungan yang pas, dia bisa berkembang dan mengalami pembuahan sampai akhirnya jadi tumbuhan paku yang baru. Nah, tumbuhan paku juga bisa berkembang biak secara aseksual dengan cara numbuhin tunas ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Nah, kalau tumbuhan lumut gimana nih? Oke, kalau tumbuhan lumut, mereka berkembang biak secara seksual dengan nyebarin spora dan secara aseksual dengan cara kuncupnya melakukan fragmentasi ya, atau melepaskan sebagian tubuhnya untuk menghasilkan lumut baru. Nah, oke, setelah ngebahas perkembangbiakan tumbuhan secara panjang lebar nih. Nah, sekarang saya akan ngebahas perkembangbiakan hewan. Oke, masuk hewan ya. Jadi, tahu nggak sih kalian, selain melahirkan kayak sapi, kambing, ataupun bertelur kayak ikan, ayam, selain itu ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas maupun ngebelah diri. Nah, ada yang tebak nggak siapa mereka itu? Ya, mereka itu adalah hidra dan planaria. Oke, tanaman hidra ini bisa menumbuhkan anaknya dari bagian tubuhnya seperti bertunas. Kalau planaria nih lebih ekstrim lagi, ia akan memotong bagian tubuhnya dan potongan itu akan menjadi planaria yang baru. Nah, cara berkembang biak kedua hewan tadi yang kita sebut sebagai perkembangbiakan aseksual, selain membelah diri dan menumbuhkan tunas, ada juga hewan yang bisa berkembang biak dengan sel telur, meskipun telur itu nggak dibuahi, yaitu parthenogenesis. Jadi dalam perkembangbiakan jenis ini, kalau sel telur yang nggak dibuahi, dia akan menjadi hewan jantan, sedangkan kalau dibuahi bakal jadi betina. Nah, biasanya ini terjadi di semut, lebah, tawon, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan kembali ke hewan-hewan ini ya. Nah, mereka berkembang biak dengan cara seksual dan akan melewati proses pembuahan untuk menghasilkan keturunan baru. Tapi teman-teman juga harus tahu nih, ada dua jenis pembuahan, yaitu pembuahan di dalam tubuh atau internal dan di luar tubuh atau eksternal. Nah, dalam pembuahan internal ini, sel telur dan sperma bertemu di dalam tubuh induk betina, sedangkan kalau pembuahan eksternal, sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh induk betina. Tapi tau gak sih, kalau kita sebagai manusia juga bisa bantuin hewan untuk berkembang biak. Lebih tepat Tapi tahu nggak sih, kalau kita sebagai manusia juga bisa bantuin hewan untuk berkembang biak. Nah, supaya mereka tuh punya anak yang kualitasnya lebih oke. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita akan cari jantan yang berkualitas nih. Nah, lalu kita ambil sel spermanya dan disuntikkan ke saluran reproduksi betina. Nah, proses ini nama kerennya inseminasi. Jadi buatan biasanya ini dilakuin ke hewan ternak, kayak contohnya sapi. Selain efisien, biaya dan waktu inseminasi buatan bisa bikin kualitas sapi makin oke. Kok bisa sih? Misalnya nih, peternak sapi lokal maupun daging sapi yang lebih bagus, dia bisa disuntikin sel sperma sapi Brahman dari India yang lebih berkualitas ke sapi betina lokal. Nah, hasilnya nanti anak sapi yang dilahirin bakal punya kualitas daging yang lebih bagus. Nah, itu dia cara hewan dan tumbuhan berkembang biak. Nah, baik, jadi kita sudah mengetahui nih bagaimana sih proses perkembangbiakan dari hewan dan tumbuhan. Nah, saya rasa cukup sekian
sekian penyampaian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.